Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, kita baca doa belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita sekarang belajar budaya Melayu Riau atau BMR. Nah, kita mulai pada bab 1 yang berjudul Asal Mula Nama Negeri. Nah, ini tulisan Arab Melayunya ya. Asal mula nama negeri. Oke, kita lihat tujuannya. Pertama-tama kita harus mengetahui asal mula nama negeri di Riau. Yang kedua, membaca cerita asal mula nama negeri di Riau. Yang ketiga, kita menjelaskan kandungan teks cerita asal mula nama negeri di Riau. Yang keempat, kita membaca dan menulis bunyi AA dalam tulisan Arab Melayu. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu. Pernahkah anak-anak ibu melihat gambar ini atau ke tempat ini? Lokasi ini bernama Masjid Agung An-Nur. Mungkin sebagian anak-anak ibu ada yang pernah kemari ya, ada juga mungkin yang belum pernah. Nah, Masjid Agung An-Nur ini salah satu tempat yang ada di kota kita, Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Nah, selain itu, kita juga bisa menemukan tempat ini. Apakah anak-anak ibu tahu nama tempat ini? Nah, di dalam gambar ini ada tulisannya ya, namanya Bandara Sultan Syarif Qasim II. Nah, bandara ini adalah tempat kita naik atau turun pesawat. Mungkin anak-anak ibu ada yang pernah dan juga ada yang belum ke tempat ini ya. Nah, Bandara Sultan Syarif Qasim II juga ada di kota kita Pekanbaru di Provinsi Riau. Nah, anak-anak ibu, untuk penamaan kampung itu bisa berdasarkan berbagai macam. Seperti contohnya peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, yang pertama peristiwa sejarah. Contohnya penamaan kota Pekanbaru dan juga Tapung yang berada di Kampar. Ini penamaannya dengan sejarahnya. Ada juga penamaan kampung melalui legenda, seperti contohnya daerah Lipat Kain yang berada di Kampar dan daerah Dedap yang berada di Kabupaten Meranti. Ini penamaannya melalui legenda. Nah, yang ketiga penamaannya juga melalui bentang alam, seperti contohnya Selat Panjang, berarti selatnya sangat panjang. Itu berada di Kabupaten Meranti. Dan juga ada Teluk Meranti. Nah, ini berada di Kabupaten Pelalawan. Dia karena ada teluk di daerah tersebut dinamakan namanya Teluk Meranti. Nah, contoh lainnya adalah Bukit Tinggi. Nah, itu juga karena bentangan alamnya. Rimbo Panjang yang ada di arah Bangkinang itu juga melalui bentang alam penamaannya ya. Nah, contoh lainnya itu melalui tumbuhan. Nah, penamaan kampung dari tumbuhan ini seperti contohnya daerah Rengat yang berada di Indragiri Hulu dan juga daerah Siak yang berada di Kabupaten Siak. Itu dari tumbuhan. Ada juga penamaan kampung ini melalui hewan, seperti contohnya Balam. Balam ini nama burung. Balam ini adalah sebuah daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, ada juga namanya Sekijang. Ini berada di Kabupaten Pelalawan, penamaannya juga melalui hewan. Nah, sekarang kita bahas Pekanbaru, kota kita. Nah, kota kita ini menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari tahun 1959. Kota Pekanbaru berada di Provinsi Riau. Riau memiliki 12 kabupaten dan kota. Nah, salah satu kotanya ini adalah kota Pekanbaru. Sebelumnya, kota Pekanbaru bernama Senapelan atau bisa disebut juga dengan Payung Seraki dan juga ada nama sebutan-sebutan lainnya. Nah, Senapelan ini menjadi pusat jual beli atau tempat kita biasa berdagang. Nah, disebut pasar kan? Nah, kalau bahasa Melayu, pasar itu disebut pekan. Karena sebelumnya pekan atau pasar ini tidak di daerah Senapelan, setelah dipindahkan pasar ini disebut dengan pasar yang baru atau pekan yang baru. Atau disebut juga pekan baharu, banyak penamaannya.
Nah, akan tetapi ditetapkan pada tanggal 23 Juni tahun 1784, Senapelan ini ditetapkan menjadi pekan baru. Nah, asal mula pekan baru dapat anak-anak ibu baca pada buku cetak halaman 4 sampai halaman 5. Nah, atau pada foto yang ibu bagikan ke grup kelas 2 Sofia. Bagi anak-anak ibu yang belum mendapat buku ya. Nah, dari situ dibaca, disimak, dan diperhatikan betul sejarahnya. Oke, sekarang kita masuk bunyi AA. Nah, dalam penulisan ini kita menggunakan tulisan Arab Melayu. Ini adalah hewan kalajengking. Dalam bahasa Melayu disebut kala. Nah, jika ditulis dalam tulisan Arab Melayu, kita menuliskannya dengan huruf kaf, alif, lalu lam. Kala. Ya, lamnya tapi tidak dikasih alif juga, hanya kafnya saja yang diberi alif. Ini bacanya kala. Nah, contoh yang kedua adalah mata. Mata ini jika dalam tulisan Arab Melayu kita tulis mim bergabung sama alif, lalu ta sendirian. Nah, sedangkan kalau baca kita tulis huruf ba yang digandeng dengan alif. Untuk ca kita tulis huruf c saja. Oke? Nah, berarti kalau untuk bunyi AA, A yang pertama kita tuliskan alifnya, ilah alifnya dituliskan. Sedangkan A yang kedua tidak kita tuliskan ilah alifnya. Perhatikan ya, seperti itu dia aturannya. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak ibu tulislah nama, kelas, hari, dan tanggalnya pada buku tulis di bagian atas. Jangan lupa tulis juga lafaz basmalah. Setelah itu, anak-anak ibu gunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar dalam penulisan ini. Barulah jawab soal-soal di bawah ini dengan baik. Ada 5 soal. Pertama, apa nama kota Pekanbaru sebelumnya? Nah, silakan ditulis jawabannya. Yang kedua, siapa nama asli Tengku Alam? Yang ketiga, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah dimakamkan di kota Pekanbaru. Oleh karena itu, ia diberi gelar ... Nah, apa namanya atau gelarnya dari Sultan yang dimakamkan di Pekanbaru? Tuliskan di sini ya. Nah, yang keempat, tuliskan kata saya dalam tulisan Arab Melayu dengan aturan yang tadi ya. Tuliskan juga di nomor 5 kata jala dalam tulisan Arab Melayu. Oke? Nah, inilah dia 5 tugas hari ini. Silahkan dikirimkan jawabannya ke WA Bu Fatimah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.